nggak pernah Gak pernah lah. makanan kalengan. Cipi. Cipi itu apa? Cipi cakak cipuk cakak guri buri bara bara baji baji guri guri. Hanya boleh dikasih sama keluarga doang, maka di Upin Ipin kan opahnya cuma ngasih ke Upin Ipin sama Rose doang. Oh Gue iya. pikir dia pelit anjir. Dia nggak. Iya. Di Upin Ipin, kalau orang Indonesia melihat itu sepertinya pelit. Padahal budayanya cuma dikasih ke keluarga kan. Soalnya kalau di Indonesia tetangga datang, anaknya dikasih. Iya, itu aku lihat. Kan di sini kita paling shawarma bukan kebab. Kebab itu beda lagi. Kebab itu kan daging. Ya, kalau yang shawarma ditusuk pakai skewers. Iya, itu. Selamat datang kembali di podcast Waktu Indonesia Wibu. Sebelah saya ini sudah ada para manusia-manusia yang sebenarnya mereka belum tinggal di Jakarta. Baru tinggal di Jakarta kemarin ya? Kemarin ya. Tadi pagi, ya kan? Jadi sore sih aku. Oke, nah makanya ini kita mau ngobrolin lagi-lagi temanya bulan puasa, tapi lebih tepatnya sekarang lebarannya. Karena Portal, Hippie, dan Emma itu sudah melakukan bulan puasa tapi tidak di Jakarta, bahkan tidak di Indonesia. Nah, kalau Portal dia di Padang. Nah, berikutnya ada Hippie. Jadi Hippie ini sebelum tinggal di Jakarta dia tinggal di Sarawak. Sarawang itu di ada di belakang Depok. Iya, itu yang kucingnya. Iya. Iya, itu. Gak. Sarawang itu di Malaysia. Nah, kalau Emma kalau nggak salah Dekat Condet. nggak Emma ini waktu kecil dia di Cimahi. di Arab Saudi. Iya. Bukan ini Emirates Arab bukan ya? Bukan, UAE. Arab Saudi. Oke. That's a different Di thing. Jeddah. Di Jeddah. Berarti kapan lanjutnya tuh? Kan Jeddah. Jeddah kan? Di Jeddah. Jeddah pimpang. Oh, Jeddah. Nah, sekarang kita mau lihat nih kira-kira keseruan apa nih, perbedaan apa dengan Lebaran dan puasa di Jakarta nih. Dimulai dari yang paling Nusantara dulu. Di Padang gimana Lebarannya? Ada yang beda nggak sih? Kan lu udah ngerasain Lebaran di Jakarta, ngerasain juga Lebaran di Padang. Apa yang paling beda menurut lo? Selain bahasa ya, awas lu bilang bahasa. Kayak sama aja sih menurut gue. Seriusan? Bedanya kalau di Padang pas lebaran lebih rame aja. Di Jakarta malah lebih sepi. Bener gak sih? Gak dianggap, Cek. Bener, maksudnya emang orang-orang pada pada mudik. Iya, bener kan? Iya, bener. Betul kan? Apa yang beda dong? Apa yang beda? Ya beda, kalau di sini kan biasa sekarang macet ya. Kalau di sana pas lebaran yang macet. Pas Lebaran baru baca. Pas lebaran macet. Cuman kalau di sini lebaran sepi jalanan. Nah, apa yang beda nih? Kan kalau misalnya di Jakarta makanannya nggak jauh dari nastar sama putri salju. Di sana ada yang beda nggak kira-kira? Sumpah gue nggak ingat. Nggak ingat? Oke. Gue udah lebih dari 5 tahun gue balik. Oke. Nah, kalau Hippie apa yang beda nih? Di Malai sama di Indo, Lebarannya apa yang beda? Bedanya paling mereka tuh malah lebih sering ke pasar. Iya, pasarnya jadi ramai. Jadi pasar-pasar buat malah mereka Pasar tradisional atau swalayan? Tradisional, lebih ke pasar lautnya yang ramai kalau di Kucing ya. Nah, dia lebih ke pasar karena mereka kayak baru panen ikan baru, dan di Indo kan itu buat hari raya. Karena buat hari raya, terus jadi pasar itu rame banget. Jadi orang tuh rame buat berbelanja. Kalau biasanya kan kalau di Indonesia the difference what I see itu ramenya di mall kan. Oh iya, kalau orang Jakarta kan Lebaran makan ke mall, atau beli baju Lebaran. Kok orang Malaysia bukan beli baju, beli ikan? Enggak, kalau orang Malaysia tuh karena udah ada baju adatnya kan. Kalau misal Lebaran harus ada baju adat itu. Iya. Apa baju apa? Baju adat Melayu. Apa bilangnya? Baju adat Melayu bilangnya. Oh, gak ada nama. Top gak sih? Top. Kayak Pake baju top koko tapi ada sarungnya gitu. Kalau iya. Di Upin Ipin, right? Nah, kalau yang bajunya yang ceweknya tuh kayak apa sih? Baju kurung ya. Tapi pakai kain juga. Jadi nggak ada istilah baju baru? Nggak ada. Jadi baju barunya ya itu lagi gitu loh. Karena kalau pas Lebaran lebih ke pakai baju adat itu. Iya, jadi kita tuh nggak pergi ke mall buat beli baju yang kayak baju fashionable itu enggak. Nah, terus ke pasarnya ngapain itu? Ke pasar yang di laut? Mereka beli ikan
beli cumi, beli kepiting yang seger. Oh, buat masak malamnya seafood. Buat masak, karena orang di sana itu kebanyakan kalau hari raya nggak pergi-pergi di rumah. Terus undang tetangganya siapa yang mau datang gitu. Oh, nggak mudik ya? Enggak. Oh, mudik tuh ini ya apa kayak eksklusif Indonesia ya? Kayaknya ya. Enggak, di Malaysia nggak ada istilah mudik. Enggak, mereka tunggu aja kan. Bahkan pejabat aja gitu yang dari istana gitu, dari sultannya, mereka ngundang warganya buat datang boleh. Di hari raya doang. Hari. Tapi ya apa kumpul-kumpulnya ada, tapi nggak yang sampai mudik-mudik per kota gitu ya? Oh enggak, cuman per rumah-rumah aja mereka datang ke rumah-rumah. Open house pokoknya. Open house. Oh, oke. Mereka tradisinya lebih ke open house aja, dan mereka tuh jarang pulang pergi gitu loh. Mereka yang open house, siapa mau datang silahkan gitu. Disajinnya nastar sama putri salju nggak? Enggak sih, dia lebih ke ini namanya. Ayam goreng kok diupin-ipin kan? Makanannya pasti yang rada Opor ayam. kari-kari gitu sih. Kari. Oh, gitu. kari. Ya, ada rendang ya. Rendang itu ada. Opor. Opor ada. Nah, cuminya diapain tuh cumi? Nasi lemak ada, tapi dia kayak dibentuk pakai santan juga gitu. Cumi santan. Iya, ada bumbunya. Kayak opor gitu kan? Iya, opor. Oh, cumi, wow. Wow. Iya, kayak enak sih Ya, kayaknya. terus kalau kuenya tuh aku pernah lihat di Indonesia yang kue bulat-bulat coklat itu tuh dari Malaysia ya. Kayak Apa sih namanya yang rocky gitu? Oh, lokal. Iya, roka. ya itu terus Maca. enggak coklat. Terus Coklat yang golden itu apa namanya sih ya? bukan, nama ini Apollo namanya. Oh. Apollo itu Malaysia? Roket. Iya, bukan. Ya, Apollo dari Malaysia. Jadi kalau biasanya yang bersetoples kan? ya Bukan, atau enggak Milo. Oh ya Milo Malaysia. Iya, Tapi Milo. Milo di Indonesia kan jarang ada yang snacknya kan. Milo kalau nggak salah tuh pure minuman. Iya, Walaupun ada beberapa sekarang ya. Tapi kalau di Malaysia kayaknya Iya, yang cube. Iya, yang kotak-kotak kan. Cube. Terus Cadbury biasanya. Nah, Cadbury bisa kagak ada putri salju. Enggak ada nastar, jarang. Jarang banget. Orang Indonesia yang tinggal di situ berarti ya. Iya. Oh, wah kesian yang jual nastar di Malaysia. Pokoknya mereka lebih ke yang manis-manis gitu. Nah, nastar kan manis. Maksudnya nggak cheese. Oh, nggak bikin Nggak mereka. bikin. Oh, nggak bikin kue. Justru mereka dapat kue lapis itu kalau mereka dari ada orang Indonesia, kan kita seberangan ya. Jadi ya ada orang Indonesia bawa, ya mereka sajiin itu. Nah, Emma, Haus Arab. Gimana sih lebarannya? Apakah Lebarannya- tadi nggak ada mudik, nggak ada ya? Nggak ada orang mudik ya? Nggak ada. Terus? Lebarannya biasanya beli baju gitu. Oh, malah beli baju kalau di Arab. Baju, iya. Oh. Cuman people don't flex. Kan orang di sini kan belum pada flexing ya. Maksudnya gimana bedanya kalau nggak flex ya? Kalau maksudnya ya udah we buy new clothes because lebaran. Gitu dong. Oh. Tapi ada nggak kayak bocil-bocil di jalan? keliling. Iya, bocil-bocil minta salam tempel atau salam tempel nggak lo? Pernah. Oh, lu pernah? Pernah. Tadi di keluarga lo? Iya, di keluarga gue. Di Arab nggak ada? Ada, Oh, salam tempel juga dikasih duit? pernah. Oh, Pernah. oke. Sama Ya, berarti ada salam tempel juga? Tapi my family tradition kalau lebaran itu kayak bener kayak Indonesia sih. Oh, ada ini nggak apa? Keliling. Apa? Bukan apa? Silaturahmi. Silaturahmi antar Maaf-maafan, tetangga. maaf-maafan. Gitu. Keluarga kamu ke keluarga gitu nggak? Keluar ke rumah keluarga. Nggak ke tetangga? Nggak pernah. Ini keluarga dia doang kayaknya nih. No, but in Arabian people we don't like talk to strangers. No. Ya, neighbor. No. Neighbor is stranger? Well, Ingat ya. tapi beneran kalau orang Arab we don't like interact gitu loh. Really? We do interact. Cuman jarang aja karena orang-orang Arab tuh pada jarang keluar. Nah, lu di Indonesia disuruh itu nggak sekarang? Enggak, still with like how we do tradition in Arab. Enggak. Keep the family tradition, bro. Whatever it is. Yeah, for real. Tapi if you're asking what Arabian people do, no, I don't think so. They kayak ke rumah tangga enggak. Enggak Sama sekali? sama sekali. Seharusnya kalau misalnya orang Arab gitu, seharusnya datang ke rumah aku kan. Enggak. Oke, berarti emang mereka punya, atau mungkin emang orang Indonesia yang terlalu friendly, terlalu berakrab In my sama opinion, tetangga. yes. Iya, Terlalu iya kan. friendly. Terlalu friendly kita sama Somehow sekitar kita. Indonesian people are like extroverts to strangers, right? Sedangkan kalau di Arab, we're just like minding our own business, doing our thing. We do interact with each other. Cuman kayak Nggak seakrab orang Indonesia. enggak banget, of course enggak. Oh, oke. Itu yang bedanya kalinya ya, lebarannya. Nah, how about the food? Yang kamu lihat di Jakarta nggak ada nih, cuma ada di Arab. Ya nasi mandi, nasi itu Ya pasti nasi lah. mandi, samosa yang actual Oh, Arab. samosa? Samosa. Apa itu? Samosa.
Apa? Samosa itu apa? itu? Makanan itu Ayam, kayak apa sih, how do I say it ya? Mirip kroket. Apa isiannya apa? Isiannya apa? Mirip, Itu Isinya Masa ada kalau- cincang. Iya, Oh, maksudnya is it a bentuknya cake? mirip. Is it Jadi Indonesian people see it Kroket like itu that. bentuknya kayak gimana? Enggak. Samosa. Enggak. Mirip. Kayak gini. Iya, mirip. Kayak Bukannya kroket kayak gini ya? Ada yang begini, ada yang Enggak. begini. Kroket. Oh, Gorengan. gorengan. Pangsit. Oh ya, somehow. Pastel. Yes, somehow like pastel and pangsitnya tapi kayak tipis terus dilipat-lipat. Oh, pastel tapi mahal. Kalau kita kan isi sayur. Kita isi sayur ya. Mereka isinya daging cincang kan. Oke. Terus apa namanya tadi? Samosa. Samosa. Terus apa lagi yang beda? Yang di Samosa Jakarta nggak ada? sama bentuknya bulat terus hijau, isinya hijau. Klepot. Di Padang namanya bukan klepon, Mak. Apa? Onde-onde. Oh iya onde. Oh iya ada. Onde. Soalnya keluarga gue bilangnya onde. Gue juga kaget. Soalnya gue ditinggal di Betawi. Kalau Betawi sebutnya klepon. Gua pas awal Iya. Jakarta kan, orang pada ngomongin klepon. Klepon. Apa ya? Pas kita bilang onde. Onde-onde coy. Ya gue kebalikannya karena kan gue di Jakarta duluan kan. Gue orang-orang ngomong klepon nah. Gue ngomong klepon. Tapi pas gue bawa klepon ke keluarga besar gue, mereka bilangnya onde. Yes. Apa namanya? Apa namanya? Falafel. Falafel. Yeah. Nggak ada Lah. di sini tuh, enak banget. Falafel. Isinya apaan? Enggak itu it's a cake atau It's not daging? cake, it's Brokoli. It's like Kenapa hijau? Dalamnya hijau gitu. apa itu ya? Can you see what is it? I forgot. Tapi rasanya apa dia? Sayur-sayur. Sour atau sweet? No, it's not sour. It's like it tastes like plain. You eat right? It's like agak kayak rice gitu loh. Oh, chickpea. Apa? Dry chickpeas. Chickpeas apaan? Kacang Arab. Kacang Arab. Jadi gini, Lu gak pernah ada yang salengan. Gak, gue kesel sama penamaan kayak gini nih. Coba ini Salengan. full. Full? Iya. Full what is full? Full tuh makanan Yaman. Gak pernah. Jadi Wah. itu full tuh diginiin, terus pakai baurin pakai minyak gitu, terus makannya pakai roti sami. Kenapa warnanya jadi hijau? Hijau dari mana? Itu kayaknya pakai apa gitu? So it's supposed to be Sayur-sayuran ya? sweet? Sayuran jadi warnanya hijau. Enggak, itu sweet apa sour? It's not sweet, it's just like Asin. gorengan gitu loh. Oh, digoreng. Iya, Tepung. digoreng. Apa covernya tepung gitu? Iya. Jadi kayak Apa? gini-gini Tadi namanya apa? langsung digoreng. Falafel. Gak ada dia di sini. Oh, enak gitu. Enak banget. Jadi, kayaknya orang Indonesia bakal suka deh. Soalnya taste like ya udah. Nah, harganya gope nggak? Kalau gope suka dong. It's actually, Lo iya dong. it's actually cheap. It's around berapa real ya? Aku lupa. Pokoknya murah. Itu full of protein. Lu gak pernah Gak pernah lah. makanan kalengan. Heeh. Chickpea. Cikpi itu apa? Cikpi cakak buri bara baji uri. Emang nggak tahu sumpah. Cikpi itu apa? Kacang Arab. Lu berdua mau gugurin ya? Bukan. Dari tadi penjelasan cikpi apa? Kacang Arab. Di explain to me. Bahasa Inggrisnya cikpi. Dried chickpea. Dry chickpea berarti chickpea yang dipanggang. Chickpea. Apa itu apa sih umbi-umbian? No, kacang kan. Bedanya sama kacang tanah apa dah? Full of protein. Here. This dried kacang Kacang Arab. Emang di sini Di podcast kali ini saya mau mendebat sebuah definisi kenapa apa dinamain. di sini Tapi itu dijualnya namanya kacang It Arab. looks like this. Berarti dia nggak tumbuh di Indonesia. Berarti maksudnya kayak emang cuman eksklusif di tanah-tanah Arab gitu. Somehow yeah, you can say that. I don't know. Dried chickpea. Like they sold Like it this. not really that Jadi kalau expensive. di boil is jadi mushy, jadi gini. Mushi. Iya. Jadi kayak kentang Kayak kalau kentang. Kayak kentang. Kalau di boil kan jadi mushy. Kentang, otak gue makin gak nyambung sih lu bilang kentang. Enggak, maksudnya the texture kalau misalnya kentang itu di boil, jadinya ini kan mushy gitu kan kalau di. Oh ya, jadi apa? Mashed potato Ya, gitu. mashed potato ini juga sama gitu. Cuman agak lebih grainy. Oh, oke. Iya. Anggaplah gue paham deh, Para penonton, kalau kalian paham, para penonton, gue nggak ada, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau lu yang di Malaysia ada, di Indonesia nggak ada, beda banget deh. ada tradisi apa ya ngomongnya? Aku tahu ya bahasa Malaysianya, nanggo. Apa tuh nanggo? Jadi nanggo itu kayak anak kecil dikasih duit. Oh, salam tempelnya nanggo. ya. Jadi tuh dia tapi hanya buat keluarga doang. Jadi yang belum nih kayak mirip-mirip angpau. Chinese-nya kayak gitu, heeh. Yang apa jadi cuma anak kecil? Anak kecil aja. Jadi yang udah berkeluarga itu harus ngasih yang anak kecil. Bener sama juga di Arab kayak gitu. Iya, Iya. nah kita bilangnya nanggo gitu. Kayak Jadi di- yang kalau kita beda ya, udah gitu nikah, ya? kalau yang udah
udah kerja. Mirip banget sama ini ya, angpau Cina yang udah nikah yang ngasih kan? Kalau Iya. yang udah nikah itu kayak gak boleh on it for the kids. Iya, Karena yang yes. udah kerja itu nggak dikasih buat apa? Oke, so if I'm 30 and I'm pengangguran jobless gitu gue dapat berarti? Enggak. Oh, why? Kalau udah Oh, lu dapat? dapat karena belum nikah. Pokoknya syarat lu belum nikah. Belum nikah. Kalau lu syaratnya anak kecil. Iya anak kecil. Oh belum nikah juga kayaknya iya deh. Pokoknya aku dia lupa belum ingat nikah. I'm soalnya. 30 and I'm jobless. Lupa ingat. Cuman kayak udah gitu dikasih ke kakak-kakak. Jadi Jadi my kakak-kakak itu baru kuliah staff yang belum nikah ya? Iya, belum nikah. Iya. kalau itu nama istilahnya apa? Nangpau? Nanggo. Nanggo. Kalau Jadi misalnya kayak tanggoan, minta tanggoan. Oh, tanggo. Itu mirip bahasa di Iya, tanggoan. Mananggo. Mananggo. THR sih kalau di sini mah. Tanggoan ya, tanggoan. Sini THR tuh beda THR. Bahasa termin legal itu tuh jangan hari raya. Beneran dikasih ke karyawan. Iya. Tapi jadi bercandaan ke bocah juga dapat THR. Kalau di Arab Sebenarnya aku pas Indonesia baru tahu THR itu apa. Kalau di Arab aku lupa namanya. Pokoknya dikasih tapi pakai envelope yang gambar lucu gitu. oh ada kayak angpau beneran ya kayak ini ya. Iya, Kecil. Ada ini gambarnya. gambar kayak warna Anak hijau kecil. gitu. Iya. Oh, kan juga. Ada gambar Di sini juga ada anjir. gitu. Kagak dikasih amplop. Gambar Upin Ipin. Sekarang Iya, lu pernah nggak? Ya, Nggak, tapi itu baru-baru ini deh. Karena di Indonesia baru karena Iya. dia upin-ipin dikasih sama Ka- opanya. Iya gara-gara Upin Ipin dapat amplop dari opanya bener. Karena waktu era gua dulu itu naik salam tempel ya bener-bener lu baru aja, salaman duit baru. minta maaf sama orang tua gitu kan, tante, om, nenek, kakek gitu, terus pas salaman gitu nanti diselipin apa 20.000, 10.000 gitu goceng tergantung kekayaan keluarga gitu ya nggak pakai Dan itu amplop. kan hanya boleh dikasih sama keluarga doang, maka di Upin Ipin kan opanya cuma ngasih ke Upin Ipin sama Rose doang. Oh iya. Gua pikir dia pelit anjir. Dia nggak. Iya. Di Upin Ipin kalau orang Indonesia melihat itu sepertinya pelit. Padahal budayanya cuma dikasih ke keluarga kan. Soalnya kalau di Indonesia tetangga datang anaknya dikasih. Iya, itu aku lihat. Itu Iya. kayak ada yang tiba-tiba pakai kaleng dikasih 2.000. dikasih. Iya, jadi anak tetangga mau berapapun mesti lo kasih kalau di Jakarta kan. Ya kalau nggak kenal aja pas Iya. ke rumah lu kasih. Iya kan kadang kok tiba nggak ini nih. Biasa nangkring di depan. Iya, enggak kalau gue yang tempat kejadiannya adalah kan namanya orang mudik ada yang mudik counter mudik tau gak sih lo, reverse mudik. Jadi yang di daerah datang ke Jakarta. Iya. Ya kan? Nah, biasanya bawa anak. Nggak pernah kelihatan di lingkungan warga kan waktu di Bintaro. Nah, anak apa ya? Anak siapa nih? Gitu. Kok tiba-tiba ada gitu kan? Tapi ya bokap gue tetap kasih gitu kan. Gue kayak, lu siapa lu? Kagak pernah ya. Ternyata dia anak kayak istri dari ini yang emang tinggal di sini. Istrinya kerja di daerah lain. Kalau di Malaysia lu kasih kayak gitu ngapain gitu kan? Iya, ditanyain kamu ngapain gitu. Paling disuruh makan aja. Kan Oh di makan, house. kalau makan boleh tapi nggak bakal dikasih duit ya? Enggak, makan aja sih. Makan aja. Kamu Wah, mau makan sih. Berarti kita lebih ini ya, Lebih royal. lebih royal ya. Dan buat kalian yang nonton Upin Ipin bilang apa karos, opa pelit, salah kalian. Tradisinya tidak begitu. Kita yang sepertinya terlalu ini ya, terlalu judgmental. Apa di judgmental dan Makanya suka adu nasib kan. Biasanya siapa tuh si Ehsan itu kan dia lebih kaya ya keluarganya kan. Kamu dapat uang ini berapa? Aku dapat 5 ringgit. Aku cuma 2 ringgit. Oh, kalau di kita kan bisa dikumpulin ya. Kalau mereka udah akumulasi dari kalau kita kan bisa dari keluarga ini, tetangga ini, tante ini, om ini gitu kan. Kalau di Upin Ipin ya udah dari bapak ke bapak Iya, ibu dari- turun udah ke situ. Turun aja dari nenek, bapak, anak. Om tante enggak? Enggak. Oh. Paling kalau misalkan mereka mau ngasih ya ngasih aja, tapi itu bukan tradisi maksudnya. Nggak ada kewajibannya dan Kewajiban. nggak bakal disana. Kita minta sama om tante dikasih. Mau Enggak. tetangga pokoknya orang tua merasa kenal orang tua kita salimin. Iya, berarti banyak-banyakan THR-nya itu dari regionnya. Iya, kita Lu tinggal di mana? Iya, Kalau iya. di situ banyak orang yang ngasih duit banyak, Iya, iya, berarti Harus kenal, gitu. saling kenal. Iya. Bukan berdasarkan keluarga. Makanya kalau si Ihsan That's sama nice. iya, maksudnya kalau si Ihsan sama itu Esa banding-bandingin gitu kan, karena ya udah nggak bisa punya apa pipeline pemasukan yang lain kan. Sedangkan di Indonesia itu pinter-pinteran Anda untuk apa adventure tuh muter siapa aja yang salimin Iya, aku gitu pernah kan. diajakin waktu pas masih muda di Indo. Pas muda tuh Lu umur berapa sih ngomong depan gua sini? kecil. Kecil. Waktu masih kecil? Hah? Ya, pas masih kecil. Itu dia ajakin tetangga, kita keliling, gue bingung ngapain gitu. Gue capek coy. It's another level of Halloween, bro. Iya. Terus instead of
getting candy, you Getting money. Money bro. But my dad It's better than Halloween, Ya, bro. you kayak biar get along with the tetangga gitu kan. Soalnya kan I don't really get along much gitu with them gitu. Yaudah ikut aja. Terus kayak ternyata tuh kayak datang ke tetangga-tetangga. Jadi kayak satu RT gitu ya, satu RT. gang terus ke gang sebelah. Oh, bener-bener adventure kan makanya. Adventure. Terus lu kaget. Dikasih duit. Sumpah itu pas dihitung kayak gila dapat 1 juta. Terus kayak Soalnya masih kecil. Ya di mana lu waktu kecil juga tinggal di Malaysia yang itu tidak ada gitu kan? Nggak ada. Kayaknya gue butuh satu keluarga nggak segitu deh. Iya kayak ya udah dapat dari bapak emak udah kan? Ya, paling kalau dirupiahin mungkin cuma 300.000 gitu satu Iya, bulan gitu kan. Terus kok dia kayak bisa 1 juta gitu. Keren. Ini tradisi yang harus kita pertahankan di Indonesia dan negara lain tidak punya ya. Yaitu adalah salam tempelnya tidak terlimit darah gitu, nggak masa bloodline. Nah, tapi tergantung juga kalau lagi bocil lu mending di Indo. Oh ya, kalau udah punya gede duit, ke Malaysia. Ke Malaysia. Iya, buat umuran kayak gua ke Malaysia. Saya tidak punya kewajiban memberikan anak tetangga salam tempel. Tidak ada tradisinya di Malaysia, tidak ada. Atau saya ke Arab. Sekarang waktunya kalian untuk ke Malaysia guys. Nah, ya buat yang penonton nih yang umurnya udah mau 30, Anda sudah mau menikah, langsung ke Malaysia. Langsung ke Jadi Arab. kalau ada tetangga masuk, saya anak kecil datang bawa deg gitu, paling disuruh makan aja. Oke, makan ya. Oh, makan masih dikasih pokoknya ya. Tapi there will be ya, maksudnya ada tradisi lu kasih duit ke anaknya gitu ya. Enggak ada ngasih duit, makan aja, mereka pulang. Udah. Tapi seru banget open house gitu. Kalau Iya, open house. Kalau di Jeddah itu kayak cuman bikin makan buat family, udah makan. Nggak ada tetangga nggak ini kan? Nah, itu malah seru kayak bisa make new friends gitu loh. Iya. Sekarang kita ngomongin tradisi bukan lebaran, kita ngomongin tradisi puasa. Ada yang beda nggak? Palingan telepon sih. Oh, telepon. Iya, video call gitu loh. Ke Kayak we say like Eid Mubarak gitu loh, or something like that. pas bulan puasanya berarti. Iya. Oh, nggak kumpul. Enggak. Jarang banget kumpul nih orang Arab. Kumpul lah. Kumpulnya sama keluarga tapi Oh, oke. enggak sama tetangga, enggak. Berarti kalau di Malaysia ada kumpul-kumpul gitu sebelum bulan puasa? Atau kayak selamat puasa aja gitu? Kalau puasa paling yang ikoniknya di Malaysia terawihnya. Sama kan itu terawih. Di Malaysia gimana? itu it's so very fast. Gimana? Kalau di Indo tuh aku lihat Ada 30 sampai sejam sih. ya kan sejam, terus kita ceramah dulu yang panjang banget baru boleh pulang gitu kan. Kalau aku ya di Kalau kita sholat pulang, and then family time. Iya, Enggak, sholatnya tuh kayak sholat bareng kan, maksudnya berjamaah kan. Iya berjamaah di masjid. Cuman cepet. Like how fast? Ya seperti kita jalanin ibadah biasa aja kayak sholat fardu gitu. Cuman mereka kayak ya udah kita baca surah gini selesai pulang. Nggak ada kayak harus dengerin Ceramah mereka gitu ya? ceramah. Oh, nggak ada ceramah. Oh, Enggak, oke. mereka langsung nyuruh kita pulang. Karena Oh, disuruh malah pulangnya? iya, ayo cepat gitu. Oh, beneran? Iya, karena itu tempat suci katanya. Jadi Oh. kita tidak boleh bergibah, tidak boleh merayakan sesuatu di dalam tempat suci. Betul. Ya. Oke. Berarti nggak ada yang perang sarung dong di sana? It's just like if they do their work, they nggak do ada yang their pray and main that's kembang it. api. Iya, nggak ada yang main kembang api. Kembang api itu ya itu sebelum puasa. Oh, Hari kembang api sebelum puasa? Sebelum lebaran? sebelum puasa. Oh, Malaysia? Selama puasa nggak ada yang main kembang api. Di Arab Jarang. nggak ada. Dan Oh, Kalau di Arab itu kayak someone who else do it. The one who has a house, we don't do fireworks, tapi someone kayak misalnya perusahaan or something like Oh. kita lagi jalan lebaran nih baru ada kembang api kayak gitu. Oh. Nggak tahu dari mana sih. Cuman bukan kita like orang rumahan tuh nggak beli petasan gitu nggak ya? orang rumahan nggak. Kalau di Arab. Nggak. Kamu juga ya? Enggak, ini lebih aneh lagi. Main petasannya sebelum puasa masa? iya, Hamin 1 sebelum puasa. Itu makanya aku bilang yang ikonik itu di terawihnya. Makanya kan ini kalau misalnya kalian nonton Upin Ipin lihat aja dia pas sebelum dia puasanya dia heboh banget kan. Oh. Iya kan? Nah, yang dia mau ke masjidnya dia harus pakai baju bagus, harus ini. Oh. Iya, dia heboh banget. Oh, tarawih hari pertamanya malah yang ikonik banget ya? Oh. Gitu mau menyambut bulan sucinya itu yang dia lebih ikonik banget gitu. Kalau perang sarungnya nggak ada di Malaysia? Enggak ada sih. Kalau aku tuh kan karena aku mepet Indo, aku jadi kadang-kadang tuh kadang nggak tahu ini nih yang dari Indo apa dari Melayu yang asli Malay ya. Karena yang aku tahu mereka tuh bukan perang sarung tapi perang meriam. Hah? Indo. Iya, jadi gitu. Oh yang meriam. Oh ya pernah tradisi meriam bambu, tapi suara doang kan? Iya. Yang
Iya, meriam. Aku dengerinnya kayak bingung. Kayak Nggak ada. Bahkan yang sahur duduk. Oh iya, Di bangunin. Arab gak ada sama sekali. Yang bangunin sahur nggak ada? Nggak ada. Lu di Malaysia ada yang teriak-teriak sahur? Nggak ada. Sahur on the road? Sender on the road ada kalau sender on the road, tapi nggak yang teriak-teriak, wah sahur. Ngapain Nggak dong? ada. Paling pakai pentungan aja 3 kali, teng. Dah, Oh nggak teriak-teriak? enggak. Berarti nggak ada bocil-bocil yang Bocil-bocil yang sahur. Only Indonesia. Indonesia is different, another breed sebenarnya. Iya beda banget. Bahkan ya tetangga ada aja nggak ada. extrovert, Iya. kindness. Kayak iya. Kayaknya Indonesia country yang paling extrovert deh. Iya. Makanya pindah ke sini kayak Tradisinya beda banget anjir kan. bingung gue. Emang kalian pernah lihat di episode Upin Ipin. Upin Ipin Apa bangunin sahur? Upin Ipin sahur on the road. nggak ada? Kan dia dibangunin opanya. Oh iya. Oh katanya di sini dibangunin warga kalau kita sahur. Iya. Wah ini gue jadi tahu banyak nih ya dari pengalaman seru nih. Di Padang tapi ada sahur on the road nggak? Ada. Ini apa? Petasannya ada main petasan? Main petasan ada. Abis taraweh. Abis taraweh 2 rakaat. Terus habis itu main. Kalau Terus? bocil-bocil gitu kan. Bocil-bocil ya kan? Ya, kayak taraweh bentar. Abis itu keluar Main petasan, beli kembang api. beli kembang api, atau perang sarung. perang sarung. Oh. Pokoknya pas sebelum tarawih itu pasti minta duit dulu sama Iya, sama- modal sama perang. nenek lu atau Iya, orang tua lu. modal perang. Tapi itu cuma ada di Indonesia ternyata ya. Iya. Tapi Perang fun petasan. sih. menurut gua. Gue sebagai yang ngeliatin aja juga kadang seru banget gitu kayak yang gue kadang amazed tau gak ya, kadang gue amazed, gue gak tau ya kalian sadar apa enggak, bocah-bocah tuh nemu aja manuver metode untuk bikin selepetannya tuh sakit. Kayak Dika. Kayak stuck gitu loh, pakai sarung, sarung right? Oh iya. Jadi mereka modif itu biar jadi kayak senjata mereka untuk kayak whip orang gitu, tapi sakit banget. Bahkan mereka tuh, gak ngerti ya di daerah kalian, tapi kalau di daerah gue itu sebelum nyabut ke orang, biasanya mereka nyampetin tanah dulu untuk kasih tau seberapa sakitnya. Ya kan kayak stang, kayak entah gimana lah mereka metodenya tuh kayak bisa ya bunyinya tuh petak gitu loh, kayak ngalahin bunyi petasan. Tapi gue bener-bener gue ingat banget ada teman gue tuh ya, ada salah gitu, dia tuh kayak dibikin ujungnya tuh kayak lancip banget. Pas cetek sobek. Iya sobek, tapi dia pernah mamerin ke tanah gitu di aspal, diadu sama dia. Setak gitu kayak orang tuh udah malas duluan malah kayak gimana gitu. Kan dulu. Di Indonesia ada gaib. Apaan? Ya itu kayak doing the sarung thing, selepet thing. Enggak Enggak ada boleh, sumpah. kan. Really. Bahkan we don't use sarung. Oh iya kan pakai celana panjang ya. Celana Here. panjang sama Kalau di Arab kain. bajunya pakai top. Iya kan jadi langsung ini kan. Top sama abaya. Jadi kayak lu gimana Nggak ada, apa yang mau Ya culture Indo yang mind blowing juga perang petasan lempar. Oh ya, tajam. ini mungkin Pak. mungkin udah rahasia umum ya. Jadi Itu kalau bukannya bahaya ya kayak kalau kena muka. yes, very dangerous. Bahkan udah ada korbannya kalau di tempat gue itu. Jadi gini, tempat gue itu ada namanya, kita tuh geng-gengnya per RT berapa. Jadi tuh kita tuh RT 8 sama RT 7. Itu kita dipisahkan sama sebuah jalan kecil. Jadi ada depan. Hobinya apa? Lempar-lemparan. Jadi itu ada yang depan front line-nya nih apa para ini tankernya itu pada pakai sarung stak yang belakang ini apa rangernya atau archernya itu lempar-lemparin petasan. Iya dia tar gitu. Udah ada tragedinya gitu ya? Iya, beneran. Nah, makanya kalau gue nggak tahu lu sadar apa enggak, kalau di era gua sarung tuh pasti 2 kalau cowok tuh. Satu buat senjatanya, satu buat ninja. Iya. Itu pelindungnya, itu armornya, bro. Iya. Itu armornya, itu pelindung. Anjir gue pas pertama kali ngeliat itu kayak maling aja. Kayak maling. Iya. Gua takut pertama kali. Nggak, tapi itu armor kita, bro. Itu kalau lu nggak mau luka, nggak mau apa, pakai itu. Jadi bener-bener lu bisa nyerang cuma mata doang tuh kan. Makanya hampir nggak pernah ada korban, tapi ada aja yang kena di sini, kena di situ, dimarahin. Pas lagi begini mobil lewat, kena mobilnya, untuk nggak kecelakaan mobilnya. Ya itu jangan ditiru ya. Emang ini tradisi Indonesia nih. makanya Bocil-bocil kaget. ada aja ya. Mereka pas udah ke Indonesia ngeliat kayak gitu kayak, what the fuck is this? What's happening ini ngebahaya like what? Pernah kena ini mobil aku. Tuh kan, ada kan pasti kenain mobil. Iya. Pasti kenain mobil. Gitu. Iya, Kalau pasti. aku marah, jangan main di Mana depan lebih sini gitu. Iya pasti. lagi juga ada tawuran juga kayak Ya kalau itu yang udah sampai kacaunya, biasanya kalau udah kesel tawurannya udah ya warga juga sampai udah pakai sebel sih. Seru banget, banyak banget hal baru yang gue pelajarin dari Malaysia, dari Arab. Lu, gue belajar apa dari lu? Kita malah sharing pengalaman bandel bareng. Lu tahu Cikpi nggak?
Kacang Arab. Coba. I give you Ya some beli knowledge. gua mana gua nggak tahu. Ntar mama gue bikin. Ada yang ada. kaleng. My mom makes her own food. Di sini ada. She makes everything. Oh. Ada toko Arab. Lu tahu Cirio nggak? Cirio. Kaleng Cirio. Makin bingung. Oh, tahu. Cirio tahu. Ada yang jual cipi. Itu ada cipi juga macamnya. Kayak di swalayan mahal deh kan. Mas gue bawa ke sini. Let's go. Mas sama full. Sama ini apa? Tadi Bukber ya. falafel. Falafel. Enggak, gua tadi lebih Saat tertarik dia bikin yang falafel. pakai roti-roti itu. Iya. Yang pakai roti Mama itu. aku juga bikin roti sendiri. Oh, pakai tungku-tungku itu enggak? Yang ditungku itu enggak? Enggak pakai oven. Iya, kan ada yang. Tapi lu tahu kan yang di Tapi lu pernah lihat kan itu kan kayak ngeri banget kayak apinya di situ kayak nempel gitu. Kayak gajah. Kak, di rumah gue bisa pakai itu enggak dong? Di Arab kayak gitu enggak? Ada tungkunya. Ada di Arab mah, di Arab. Udah ada tempat buat itunya. Maksudnya tunggu tuh Tungku yang lubang itu ditempel-tempel. Yang kayak sumur ditempel-tempel. ada. Di rumah. Bukan di rumah, di tempat supermarket gitu. Oh. Dan di supermarket itu kalau di Arab bikin fresh anjir. Oh. Jadi tahu gak sih kalau kalian bikin pizza itu kayak gini-gini? Oh. Kita beli di supermarket kayak gitu. Oh. Iya serius. Di Indo ada juga. Gua pikir beneran api kan. Iya. Pas gua lihat lagi screen aja. Gimik. Iya. Gua pikir ada orang yang ikutin pizzanya fresh from the oven. Backdrop. Ternyata. Iya, ternyata dia gimik sih Sumpah dari Arab sumpah langsung fresh bake every day. If you go to the supermarket mau beli roti itu semuanya fresh. Oh, pantesan gue ngeliat kalau di kebab di Arab tuh itunya muter terus ya. Apa? Iya, tinggal dipotong. Dagingnya tinggal dipotong. Kalau di sini enggak. Udah Dipotongin, tinggal diambilin. Apa coba? Dipotongin taruh teflon aja. Iya, taruh teflon, dipanggang ulang. Bukan benar-benar shawarma kan di sini kita panggil shawarma bukan kebab. Kebab itu beda lagi. Kebab itu kan daging. Ya, kalau yang shawarma- ditusuk pakai skewers. Iya, itu Oh. benar Apa ya. makanya pas aku pindah ke Indonesia ya Allah. Ini bukan kebab. Kebab, tapi roti diapain gitu pakai tortilla. Shawarma bilangnya. Shawarma. Shawarma. Iya. Berarti kebab itu harusnya nggak pakai roti. Enggak. Kayak sate. Sate. Kayak sate. Cuman dibuka pakai roti, dipisahin baru kita Oh. ini kayak taco. Oh. Kan beda. Taco kan udah ini kan udah still gitu kan. Iya, iya, iya. Kan kita pakai roti gitu. Itu siapa yang bilang itu kebab di Indonesia? Ya, Mak. Nggak tahu. Harus cari lor ya. Ini siapa di luar siapa yang kenapa tiba-tiba Siapa sebutnya? kita nggak tahu. Kebab. Nasi kebuli juga. Nggak ada di Arab. Dia marah-marah pas gue bilang, Nasi oh kebuli berarti itu lu makan bukan nasi India kebuli ya? Nasi kebuli apa dong? India. Iya, soalnya terkenalnya di Malaysia kan ada budaya India ya. Ah, Malaysia kan India kan Dia kental ya. selalu Dan nasi biryani itu bukan Arab tapi Indian India juga. food. Terus nasi Arab apa namanya? mandi. Nasi bismati biasanya kita Oh, pakai. mandi? Nasi mandi Mandi ya, nasi Arab. mandi itu makanan Arab. Oh, berarti biryani sama Kebuli itu bukan. India. Oh, India. Justru terkenalnya di aku. Di Malaysia kan. Malaysia. Dan Malaysia bilangnya itu kultur India. Iya. Bukan kultur Arab. Bukan. Kenapa di sini bilang kultur Arab? Iya, Arif. Iya. Makanya kita orang Malaysia tuh senang makan ayam kan. Ayam banyak itu karena mengikuti India. India kan nggak makan daging. Wah, ini ntar gue jadi ini apa jadi snob di culture nih. Baru tahu infonya kan langsung. Kita makan Arab yuk, ada biryani nih, bro. Seru banget. Gue bisa mengetahui banyak tradisi baru, makanan baru, kebiasaan baru dan seru-seruan baru dari Malaysia dan Arab dan Padang. Terima kasih loh udah datang sharing. Lu bawa nama Sumatera Barat, taruh lu. Berarti nanti buat teman-teman yang di Sumbar kasih tahu ya, ya karena ternyata narasumber kita Tidak reliable. ya kurang. aja kan dibaca. Ya, ntar kita seru-seruin ya. Dan kalian juga bisa share keunikan makanan, tradisi atau upacara di daerah kalian atau bahkan kalian dari negara lain gitu. Jangan-jangan di Jepang gini bang, kalau bulan puasa gitu kan kita nggak tahu gitu. Kalau di Irlandia gimana gitu, kalau di Turki gimana? Oh Turki sih. Di Korea juga mungkin ada tradisi apa dan lain-lain. Silakan kalian share di bawah. Jadi ya itu aja acara kita podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di Waktu Indonesia Bibu. Woo! Dan ya udah itu aja. Sampai ketemu lagi. Stay clean and sound. Bye.